Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Dulu waktu perilisan dari KLX 230 SM saya tuh nggak sempet sampai mengulik secara detail dari varian motor ini. Nah, baru sekarang ini ya kita dapat melihat secara detail varian supermoto dari KLX 230 series, yaitu KLX 230 SM. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian, sosok dari KLX 230 SM SE ya. Jadi SM ya supermoto mungkin, lalu SE itu mungkin special edition. Jadi ini pada dasarnya Kawasaki saat itu merilis dua varian, KLX 230 SM standar dan KLX 230 SM SE. Nah, yang di depan kita ini adalah yang versi SE atau special editionnya. Nah, jadi seperti ini loh. Kelihatan banget ya. Ini harganya sekitar 56,9 juta rupiah. Jadi sosoknya begini ya teman-teman sekalian. Pada dasarnya dia itu dibangun dengan basis sasis dan basis mesin yang sama dengan KLX 230 yang motocross ya, yang varian trail, dimana mesinnya itu menggunakan mesin 233 cc SOHC berpendingin udara nih, seperti ini ya, berpendingin udara big single. Ini artinya udah dengan ukuran piston itu sekitar 66 kali 67 mm gitu ya. Powernya itu bisa sampai ya, power yang dihasilkan mesin ini itu bisa sampai ke 19 PS atau 18,7an gitu horsepower di 7600 rpm. Jadi bentuk platformnya tuh kayak gini, engine-nya ya. Ini engine ini udah FI ya teman-teman sekalian, nggak akan ketemu karburatornya karena ini udah FI ya, sama seperti generasi pertama dari KLX 230. Torsi yang dihasilkan 19,8 Nm di 6100 ya. Terus kita bisa lihat di sini knalpotnya meliuk sih memang ya, pada dasarnya meliuk. Ntar kita lihat lagi. Nah, KLX 230 SM ini SE nih teman-teman sekalian, special edition kali ya, SE itu ya. Itu yang pertama itu hadir, perbedaannya tuh di grafis ya, di grafis, dimana tuh grafisnya tuh dia lebih spesial ya. Grafis ini tidak hadir di KLX 230 biasa gitu ya. Terus habis itu kita bisa lihat di sini ada kayak ini nih ya, cover di samping sasis sebelah bawah dekat dengan footpack ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi dia tuh dapat ini, dapat knuckle cover atau apa ya, handle guard ya, di kanan dan di kiri. Terus kita bisa lihat lagi ada dapat apa lagi ya. Terus ini dia tuh dapat juga cover engine bawah, kayaknya yang standar dapat juga nggak nih ya. Ini covernya nih plastik teman-teman sekalian, tapi plastiknya bukan plastik yang mudah pecah ya, bukan ABS tapi dia PE gitu. Dan hampir semuanya biasanya varian-varian dari motor-motor dual purpose tuh plastiknya semua plastik PE yang anti pecah. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, lampunya udah baru, model yang LED, dan seperti juga sudah dirilis di pertama kali ya, di pertengahan tahun 2022 ini. Kalau kita ngomongin versi supermoto ya, KLX 230 SM itu perbedaan pertama yang hadir itu ya adalah suspensinya. Suspensinya ini ya tetap menggunakan Showa ya. Showa, saya nggak tahu ini SFF BP enggak ya, cuman ada tulisannya Showa doang sih ya. Showa, suspensi dari Showa, dia itu menggunakan secara umum dimensi sih mungkin mirip dengan KLX 230, namun travelnya ya, travel dari suspensi ini tuh lebih pendek teman-teman sekalian. Jika di KLX itu sampai 220 mm atau 22 cm, di sini cuman travelnya cuma 20 itu dihadirkan. Kenapa travelnya bisa rendah? Karena memang di dalamnya itu pernya itu punya karakteristik yang lebih kaku ya, dasarnya dia lebih kaku gitu loh teman-teman sekalian. Sementara di suspensi belakang juga, jadi suspensi depan dan suspensi belakang monoshock dengan link ya. Itu kalau di supermoto KLX 230 SM ini dia itu lebih pendek travelnya. Sini cuma 16,8 cm. Sementara kalau yang versi KLX yang Moto Trail ya,
ya motocross itu 223, jauh sih, 16,8 sampai 22,3. Itu bedanya sekitar lumayan ya, 6 cm ya, 6 cm ya. Gitu teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, perbedaan utama juga hadir di velg ya, di mana velg dan juga ban ini menggunakan velg dan ban kombinasi yang untuk road. Gitu loh teman-teman sekalian, bisa lihat di depan dan di belakang menggunakan velg 17 inci ya, 17 inci. Yang depan ini ukurannya 3 ya, menggunakan axle rim ya, axle rim Texago berarti ya. Yang belakang dia menggunakan velg ukuran lebar 3,5. Sementara untuk ban ya, depan itu dia pakai ukuran 110 ya, sementara ban belakang itu 120. Gitu loh teman-teman sekalian. Dan selain suspensinya yang dibuat lebih rigid, lebih kaku karena memang menyesuaikan dengan karakteristik road gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini ya, petal cakram atau disc cakram itu lebih lebar bila dibandingkan dengan varian KLX ya. Varian KLX-nya, KLX 230. Kenapa nih dipilih diameter cakram yang lebih lebar? Jadi pada dasarnya kalau kita ngomongin motor supermoto gitu ya, dari KLX 230 SM, dia itu penggunaannya itu lebih ke penggunaan road teman-teman sekalian. Jadi kalau penggunaan road itu kita bagian depan itu jauh lebih, atau bisa dibilang paling utama dipakai pada saat pengereman bila dibandingkan dengan motor-motor motocross gitu ya. Kalau motocross itu rem belakang mungkin jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan rem depan. Sementara kalau di penggunaan road itu kayak misalkan 230 SM ini, itu rem depan lebih banyak dipakai. Oleh karena itu penggunaan dari cakramnya pun diperbagus performa pengeremannya, yaitu menggunakan cakram yang lebih lebar. Pada dasarnya pada saat pengereman itu cakram yang lebih lebar itu biasanya memberikan power atau performa pengereman yang lebih kuat dibandingkan dengan yang cakram dengan diameter yang lebih kecil gitu loh teman-teman sekalian. Selain juga variabel lain adalah kekuatan dari kaliper. Nah, kalau ini kalipernya mungkin sama. Nah, ini yang divariasikan di sini adalah diameter dari cakram. Nah, kalau kita bicara mengenai KLX 230 SM yang SE, salah satu perbedaan lainnya adalah di bagian handlebarnya, dimana dia handlebarnya naked gitu ya, bar, namun dia itu fat bar, artinya di bagian tengah itu gendut gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini untuk yang versi yang SE. Sementara kalau teman-teman sekalian versi yang standar, yang KLX 230 SM standar ini, dia itu ininya belum yang gendut di tengah, belum fat bar gitu ya. Jadi masih yang versi yang kecil, sama seperti yang di sini. Jadi di sini itu diameter pipanya itu sama gitu loh. Sementara untuk panel-panelnya masih sama, panel sebelah kanan sama kayak gini, engine kill switch start, terus habis itu sebelah kiri ada pilih lampu, terus habis itu lampu sen, klakson di sini dikosongin, di depan juga nggak ada, dan ini kuncinya cuma gini doang ya. Kuncinya tidak ada pengaman, tidak ada juga immobilizer juga kayaknya nih gitu. Dan nih kayak gini ya, dengan apa namanya, dashboard yang sudah digital, cuma monokrom ya. Cukup ini ya, apa namanya, kelihatan ya speedometer, terus itu ada yang namanya fuel meter gitu. Ini kalau kita nyalain nggak ada ininya ya, nggak ada tachometernya, ada jam doang, odometer, ada trip A bisa diganti trip A, trip B, odometer gitu doang. Trip A nya bisa di reset biasanya di sini. Oh, ini clock untuk nyeting clock gitu loh teman-teman sekalian. Wah, wow, cat lama. Dan di sini tuh ada kayak tempat untuk gear ya, untuk posisi gear, dan ada lampu-lampu indikator. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pada dasarnya sih tidak terlalu banyak berubah ya bila dibandingkan dengan KLX. Dan body-bodinya ya, plastik-plastiknya
menggunakan plastik yang PE semua, anti pecah ya, bukan anti pecah ya, artinya lebih durable ya kalau misalkan teman-teman jatuh gitu. Nah terus ke belakang juga pada dasarnya sama ya, lampu sen, lampu stop lampnya mirip dengan yang dipakai oleh KLX 230. Terus knalpotnya tinggi, dia menggunakan warna logam dengan ban yang kayak gini. Itu loh teman-teman sekalian. Nih ya, waktu peluncuran saya sendiri tidak terlalu detail yang menghadirkan gambaran mengenai KLX 230. Nah baru kali ini nih ya, dapat dengan dekat ya melihat secara detail apa yang dihadirkan oleh Kawasaki di 230 SM ya. Ini engine-nya, mesinnya ya, 1 silinder ya, kita bisa lihat tuh di sini busi. Terus habis ini throttle body ini teman-teman sekalian ya, throttle body ya, menggunakan kabel push pull. Terus habis itu ini dinamo starter. Terus ini meliukan dari leher knalpotnya, jadi ke situ ya. Sementara di bawah nih ya kan nggak ada standar tengah ya, hanya ada standar samping. Rem belakangnya cakram menggunakan hidrolik, sistemnya kayak gini nih ya teman-teman sekalian, bisa lihat ya, 1 piston kaliper aja cukup untuk yang belakang. Secara umum sih ganteng sih motor ini, gede ya, gede banget ya, kelihatan gede banget, proper dari apa namanya varian Supermoto, proper banget sih secara umum. Nanti kita akan cobain rasain gimana feel-nya naik KLX 230 SM. Nah jadi itu teman-teman sekalian ya, pada dasarnya saya sudah ungkapkan kira-kira semua detail dari KLX 230 SM. Jadi secara bodywork ini motor memang mirip dengan KLX yang versi motocross ya atau motor trail, namun memang pada saat dia itu merubahnya atau KMI atau Kawasaki mengubah menjadi versi dari Supermoto, dia tuh nggak hanya menghadirkan kayak ban doang gitu, diganti menjadi ban 17 terus pakai ban street, tapi ternyata ada beberapa hal yang benar-benar dikhususkan sesuai dengan karakter dari Supermoto yang dipakai di jalanan, seperti menggunakan suspensi yang berbeda depan dan belakang, dan juga penggunaan dari pedal disc pengereman yang juga memiliki dimensi berbeda. Itu aja, mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan pada teman-teman sekalian mengenai varian dari KLX 230 SM. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.